Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-Fiqh. Kita memasuki pelajaran fikih di mana pada pertemuan kita yang lalu ini sudah selesai, perempuan yang haram dinikahi secara temporal. Kemudian hukum menikahi ahli kitab. Kemudian sadaq, mahar, ketentuan mahar, hukum disyariatkan mahar, hikmah, penyebutan mahar juga telah kita bicarakan, menyegerakan dan menunda mahar, hukum memahal-mahalkan mahar ini sekarang. Jadi, ya talibat, misalnya kalau ada orang tua meminta menikah dengan putri saya, maharnya 100 juta, contoh. Atau ada dua orang yang melamar, bisa nggak? Bisa. Kalau belum diputuskan kan bisa. Yang satu ditanya nanti, misalnya kira-kira begitu. Ini kan terkadang permasalahan seperti ini ada. Maka dalam nazar misalnya si perempuan bertanya, mahar nanti berapa yang kau berikan kepadaku? Dia mengatakan, saya ini orang miskin yauma paling 3 kilo. 3 kilo? 3 gram emas. 3 gram itu standar sih sebetulnya. Belum diputuskan, dah selesai. Karena belum diputuskan kan boleh orang menazar, boleh yang lain. Yang kedua mengatakan, berapa mahar yang engkau berikan? Maka laki-laki yang kedua mengatakan, berapa yang kau inginkan, apa yang kau mau? Maka si perempuan mengatakan, mobil sekian, atau saya ingin 100 juta, atau bagaimana kira-kira seandainya sanggup kan gitu ya. Ini yang kita bahas sekarang. Bagaimana hukum memahal-mahalkan mahar itu? Memahal-mahalkan mahar. Yang jelas mahar adalah kewajiban dari pihak pelamar, suami memberikan kepada istri. Cuma bagaimana hukum memahal-mahalkan? Dianjurkan tidak memahal-mahalkan dalam mahar. Dalilnya mana Ustaz? Dalam hadis Aisyah, inna min yumnil mar'ati tashila amriha wa qillata sadaqiha. Sesungguhnya di antara tanda keberkahan seorang wanita, tanda keberkahannya, kemudahan urusannya, mudah urusan wanita. Kemudian mudah, karena ada juga susah kan gitu. Dan sedikit maharnya. Ini wahyu loh, wahyu. Meskipun sudah kita bahas juga, Rasulullah pernah memberikan mahar itu dengan, kalau dikonversikan dengan sekarang, zaman sekarang kan 90 juta, ya kan? 90 juta. Tentu nilai nominal itu kan berbeda-beda dari masa ke masa. Mungkin ya kayak kita dahulu lah, uang 500 ribu udah banyak itu tahun 80-an kan begitu. Sekarang jatuh pun belum tentu diambil orang.
Nah, uang 500 uang 500 rupiah maksud Ustaz. Uang 500 rupiah tahun 80-an udah lumayan. 500 rupiah. Tapi sekarang nggak dilihat orang. Ya, nilai-nilai nominal ini kan dia berkembang sepanjang masa. Kemudian dari Umar bahwa dia berkata, "Ala la tughalu fi sudukin nisa fa innahu law kana makrumatan fid dunya aw taqwa indallah kana aulakum biha Rasulullah ma asdaqa Rasulullahi imra'atan min nisa wa la usdiqat imra'atun min banatihi akthar min isnatai asyrata uqiyah wa innar rajula la yughli bi sadaqati imra'atihi hatta yakuna laha adawatun fi qalbihi wa hatta yaqula kulliftu fiki ala alaqal khirbah." Coba kita lihat. Ketahuilah, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mahar kaum wanita, karena seandainya ia berlebih-lebihan dalam mahar merupakan kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah. Niscaya orang yang paling utama melakukannya adalah Rasulullah SAW. Ya. Tidaklah Rasulullah memberikan mahar kepada seorang pun dari istri-istri beliau, dan tidak pula seorang pun dari putri-putri beliau yang diberi mahar lebih banyak dari 12 uqiyah. Ini dia 12 uqiyah. Mungkin sekitar ini 12 uqiyah ya. Nih. Mungkin ya ini 96 juta. Sudah? Ini pada hitungan sekarang kan, mungkin dahulu ya. Mungkin dahulu kan nominal enggak segini. Sesungguhnya seorang suami berlebih-lebihan berkenaan dengan mahar istrinya sehingga timbullah kebencian dalam hatinya kepada istri. Ya, hingga dia berkata, "Aku diberi beban berat berkenaan dengan maharmu, segala sesuatunya hingga tali geriba ini." Artinya adalah di kemudian hari ya, bisa jadi suami itu mencari celah bagaimana suami ini istri minta khulu', melepaskan ikatan perceraian, tapi melalui proses yang dilakukan oleh pihak wanita. Kalau laki-laki namanya talak. Nah, kalau khulu, wanita minta pisah sama suami, dia harus membalikkan membalikkan mahar, ya, membalikkan mahar. Jadi kesimpulannya Taliban, yakni memahalkan mahar ya bukanlah tuntunan Islam. Tapi di Timur Tengah mahal-mahal itu Ustaz. Mereka enggak jadi dalil, yang jadi dalil itu apa? An-nas. Ini jadi dalil, bukan perbuatan seseorang. Ya. Tapi kalau kita lihat sendiri di negeri kita ini ya, negeri kita ini sebetulnya sangat murah ya. Ini kan kita bicara hukum. Mudah dan tidak susah ya. Ya mungkin paling besar pun ya ibaratnya untuk standar kita di kalangan yang ekonomi mapan mungkin 10 gram gitu ya. 5 gram, 3 gram, 2 gram, 1 gram, bahkan seperangkat alat salat pun ada, walhamdulillah, langgeng kan gitu. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi ukurannya bukan masalah mahar. Insyaallah kalau memang seorang wanita itu di tangan lelaki yang soleh, di tangan lelaki yang benar, ya, inti pernikahan itu adalah supaya tercapainya peribadatan kepada Rabbul Alamin sehingga mendapatkan ridha Allah dan intinya sama-sama memasuki surga Allah, itunya intinya. Ya, itu inti dari pernikahan. Dan ya tentu untuk menghasilkan keturunan ya. Bukan supaya berbangga-bangga dengan harta dan lain sebagainya. Misalnya suami kurang kaya, misalnya kan gitu kan. Ada orang mengatakan, "Ih, suami kurang kaya, dia punya ini, dia punya itu." Itu kan suami. Harus kita bedakan dalam pernikahan itu dalam kehidupan dalam beragama, di dalam Islam, harta kepemilikan itu diakui. Ya, punya suami bagi dia, istri bagi dia dan lain sebagainya. Ya, masing-masing memiliki bagian tersendiri sehingga ada ilmu waris kan gitu, ada ilmu waris. Kalau suami meninggal berapa bagian istri, bukan pula semuanya untuk
semuanya untuk istri. Enggak, kalau di negeri kita ya semuanya untuk istrinya. Nanti di akhirat baru bingung gimana tanggung jawab itu. Begitu juga ada orang berangan-angan laki-laki, engkau mau menikah sama siapa? Oh, saya ingin menikah dengan wanita tunggal yang kaya. Cita-citanya kalau meninggal nanti istri saya kan untuk saya harta itu. Ini juga salah. Bagian dia ya sesuai ilmu waris doang lah. Masa pula semua? Ya, karena kita memang bukan untuk cari dunia hidup ini. Ya, begitu juga kalau ada wanita mengatakan, ya nih saya ingin suami anak tunggal yang kaya, yang itu ya. Dan nanti misalnya kalau Allah takdirkan suami saya meninggal kan, saya punya banyak harta gitu. Itu juga keliru. Siapa bilang? Ilmu waris untuk istri kalau suami meninggal berapa? Ada ketentuannya ya taliban. Jadi masalah mahar ya bukan masalah harus dimahal-mahalkan. Tergantung apa yang bisa dilakukan oleh si pelamar ya, si pelamar. Baik. Kemudian ya talibat, hak suami istri kita lihat ya, supaya mana tahu nanti kalian menikah sudah mengetahui hak suami istri. Bila akad nikah secara sah sudah terjadi, niscaya ia berimplikasi pada banyak hak yang ada di antara suami dan istri tersebut ya. Oke. Yang pertama tentu hak kalian dulu ya sebagai istri. Hak istri yang pertama mahar. Mahar ya. Yang kedua, ini sudah dibahas, nafkah sandang dan papan. Ya. Yakni wajib menyediakan untuk istri. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh ya bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, kan 2 tahun itu ya. Dan kewajiban ayah suami memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, yang benar, standar ya, enggak pula kurang, enggak pula berlebihan. Ya, menyiapkan itu. Kalian harus nafkah, pakaian, tapi jangan pula ibaratnya jadi kolektor pakaian gitu maksudnya. Ya. Belikanlah pakaian Kang Mas, apalah panggilannya, atau Abi. Misalnya lah ya. Tapi pakaiannya udah 1 lemari. Gitu. Itu berlebihan. Nafkah, sandang dan papan. Oleh karena itu ya talibat, nasihat Ustaz, jangan kalian menikah dengan orang yang kalian ditinggalkan kemudian dia mengatakan saya ingin berdakwah sekian hari, 3 hari, 40 hari begitu. Tinggalkannya kalian. Kemudian gak ada nafkah. Titipkannya kalian sama orang tua kalian. Kemudian kalau kalian bilang mana nafkah selama engkau tidak ada, jawabannya nanti tawakal kepada Allah. Misalnya lah, ini contoh sekedar aja. Belum tentu, saya juga belum tentu ada seperti, tapi saya dengar ada seperti itu. Jangan mau. Maka model-model orang seperti itu dari awal pilih. Jangan salah pilih. Jangan salah menetapkan. Ya. Berdakwah adalah satu satu masalah, menafkahi keluarga adalah masalah yang lain. Jadi jangan kambing hitamkan dakwah. Ya. Semua adalah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian talibat, menjaga kehormatan istri dengan menyenggamainya. Tentu ya, wanita itu ada syahwat, pria ada syahwat ya. Tidak pula udah menikah tapi tidak berhubungan kan gitu ya. Maka istri juga kan bingung juga, dia ini suaminya yakni normal atau gimana kan gitu ya. Ini juga yang perlu diingat. Sehingga kehormatan istri itu terjaga. Terkadang ya wanita kan menikah kan untuk itu, enggak ada istrinya menikah, engkau kenapa menikah? Kan begitu ya. Ya ibaratnya dorongan syahwat itu yang membuat orang menikah. Ya. Dorongan syahwat membuat orang menikah.
Kemudian setelah menikah dia tidak mendapatkannya, ini kan aneh, ya. Jadi menjaga kehormatan. Jadi ini adalah hak kalian, ya. Oleh karena itu dalam peperangan sekalipun Rasulullah memperhatikan masalah ini, ya, di mana pasukan itu terkadang diganti dengan pasukan yang baru, atau misalnya yakni ditanyakan kepada wanita berapa lama dia tahan untuk tidak dihubungi, ya, berhubungan misalnya yakni 3 bulan misalnya, berarti lebih dari itu ya suami harus bersama istrinya. Kemudian lihat hadisnya, fi bud'i ahadikum sadaqah, pada kemaluan salah seorang di antara kalian itu sedekah. Karena kalau diletakkan di tempat yang zina kan yang yakni dosa kan, sedekah. Sedangkan kalau ditempatkan yang halal, istri misalnya atau budak yang dimiliki, itu sedekah, bernilai pahala. 4 pergaulan yang baik dan perlakuan yang ma'ruf terhadap istri. Jadi istri itu bukan pula sebagai tempat ladang latihan tinju, ya. Bentar lagi dia bertanding misalnya, latihan tinju. Yang masuk bertanding ini sekedar perkataan saja. Yakni istri jadikan tempat latihan tinju. Banyak itu, terkadang matanya yang bengkak, yang giginya rontok dan lain sebagainya. Ini enggak salah dulu sisi wanita milih suami kan gitu ya. Ini juga harus diperhatikan. Maka dalam hal ini juga, maka saya bilang dahulu, nakku, kalau ada yang melamar, jangan langsung oke, saya terima, mentang-mentang kalian lihat dia parkir mobil. Bisa saja mobil sewaan, rental, iya kan? Zaman sekarang apa yang nggak bisa, ngerental orang, ya, bawanya mobil rentalan gitu, dan lain sebagainya. Sabar dulu. Nah, setelah lamar, baru misalnya ya mungkin entah besok atau lusa dan lain sebagainya, baru berikan keputusan. Jangan dia saya terima kan gitu kan, nggak taunya yakni ada sesuatu, ya, ada hal yang perlu diperbaiki. Dalilnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah dengan mereka secara ma'ruf. Oleh karena itu seorang yang mengerti ilmu din, semarah apapun dia sama istrinya itu tidak boleh dipukul, ya. Sekesal apapun seorang suami dengan istrinya, paling dia keluar rumah, ya kan, gigi dia. Bukan pula semuanya melayang, ya kan, piring hancur, lemari hancur, istrinya pun hancur. Oh, ini gawat juga itu. Itu kayaknya suaminya apa itu? Apa namanya? Pecandu narkoba. Yang kelima, nakku, berlaku adil di antara, ini hak istri tadi, ya. Para istri dalam bermalam dan memberi nafkah. Mana tahu nanti suami kalian, istrinya enggak kalian saja, ada 2. Wah, enggak maulah kami, Ustaz. Mana tahu, ya. Maksudnya adalah ini kan ajaran Islam ini. Kita tidak sedang mengajarkan ajaran yang tidak ada kaitannya dengan Islam. Ini poligami adalah syariat Islam, ya. Ya. Adil di antara para istri dan bermalam. Ya, enggak pula di rumah istri yang baru dinikahinya, misalnya masih muda situ aja yang sebelumnya dia nikahi, enggak. Ya, enggak seperti itu, ya. Nah, ini harus berlaku adil di antara para istri dalam bermalam dan memberi nafkah. Kalau di sana diberikan ini sekian rupiah, sini pun diberikan sekian rupiah. Atau adil ini bukan berarti angkanya harus sama. Mungkin yang pertama sudah punya anak, tentu beda nafkah. Dengan yang ini masih sendiri, beda dia gitu. Standarnya harus disesuaikan. Kemudian ya taliban, nah hak suami ini posisi para kami kan gitu, ya, supaya kalian juga kelak tahu apa sih hak suami saya ini, ya. Hak suami atas istri lebih besar daripada istri suami, berarti Allah Taala walirijali 'alaihinna darajah, tetapi para suami punya hak lebih 1 derajat atas mereka. Oke. Menjaga rahasianya dan tidak membukanya kepada siapapun. Wanita harus menjaga rahasia suami, tidak membukanya kepada siapapun, ya. Itulah rahasia suami, ya istri yang lebih, karena itulah mitranya, rekannya, ya, teman hidupnya, kira-kira begitu. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini dalilnya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga segala yang patut dijaga saat suami tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Ini ya taliban, ya. Jadi kalau misalnya ada suami rahasianya, maka harus dijaga.
Yang dua, wajib mentaati suami dalam kebaikan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Wajib mentaati suami dalam kebaikan, ya. Disuruh salat, ya, mana tahu kalian tertidur, salat dulu, ayo salat dulu deh, kan gitu, ya. Udahlah, enggak usah suruh-suruh, ngertinya aku dari tadi suruh salat aja. Ini bermasalah kalau seperti itu, ya. Carinya istrinya baru, ya. Atau misalnya dikasih uang belanja yang memang itu udah hitungannya udah cukup sebulan, kan gitu, ya. Karena kalkulasi perhitungan itu kan, ya, ini tahu berapa sebulan habis, ternyata baru 5 hari udah habis. Lah ini kan bertanya kemana uangnya, kan gitu, ya. Ternyata udah habiskannya beli kredit rantang, kredit ini misalnya, contoh. Perempuan kan itu hobi belanja, ya, dan lain sebagainya, tukang kredit, ya, segala macam. Ini juga harus diperhatikan dalam masalah seperti ini. Memenuhi ajakan suami untuk berhubungan badan manakala suami menginginkannya. Ini kapan saja, selama tidak ada udzur syar'i, misalnya sakit atau sangat sibuk sekali misalnya, ya. Sibuk sekali misalnya, lagi ada tamu, lagi ada keluarga datang, enggak pula ditinggalkan, kan begitu, ya. Nah, dalilnya itu libat, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abad an taji'a fa bata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Bila suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk berhubungan, lalu istri menolak untuk memenuhinya, kemudian suaminya bermalam dalam keadaan marah, ya kan? Maka para malaikat melaknatnya sampai pagi. Begini, laknat itu adalah al-bu'du an rahmatillah. Laknat itu jauh dari rahmat Allah. Sudah? Jauh dari rahmat Allah, itu arti laknat. Kita tahu kalau malaikat itu berdoa, itu dikabulkan oleh Allah. Sudah? Berarti si wanita akan dilaknat sampai pagi. Berarti selama sampai pagi dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah, si wanita ini. Kalau tidak mendapatkan rahmat Allah, enggak akan bisa orang masuk surga. Makanya hati-hati, jika seandainya Allah takdirkan misalnya si istri meninggal di saat suaminya masih marah gara-gara seperti ini, karena dia adalah hak suami, maka ya kita tidak mengatakan bahwasanya si wanita akan ke neraka, tidak, karena itu harus butuh dalil tertentu. Tetapi hal-hal seperti itu hendaklah dijauhi, mengingat dunia ini juga enggak lama sekali kita tinggal di situ, ya. Yang keempat, ya talibat, menjaga rumah suami, harta dan anak-anaknya serta mendidik mereka dengan baik. Jaga rumah tersebut, kebersihannya. Jangan pula apa yang dimiliki suami, ya kan, semuanya hilang, ya, dan lain sebagainya. Harta begitu juga, ya. Oleh karena itu jangan nanti misalnya suami memelihara ternak ayam, kan gitu, ya. Memelihara ayam, ya. Sudah, suami melihara ayam, ini sekedar contoh saja. Kemudian si istri kedatangan temannya dulu, boleh enggak bertamu? Bolehlah bertamu, ya kan gitu. Temannya ternyata main-main ke belakang, ih banyak ayamnya, aku minta satu lah. Oh iya ya, ambil. Yang mana mau? Ah, dia pula yang apa, kan kasih. Enggak, ini enggak seperti itu. Dia harus nanti ya saya tanya suami dulu, ya nanti saya kabari. Begitu dia. Dan oh ya ambil kayak punya dia aja. Enggak, kan dalam Islam itu hak suami ada, hak istri ada. Enggak ada istilah harta suami, harta istri, hasr istri, hasr suami. Enggak ada itu. Harta suami, harta suami. Harta istri, harta istri. Kan masing-masing punya harta, ada ilmu warisnya, istri punya warisan dari orang tuanya, suami pun begitu. Ya, begitu. Intinya adalah masalah harta ini, ya talibat, saya ingatkan, bukan fokus kita hidup di dunia ini, itu titik. Yang mau punya harta atau tidak harta, bukan itu untuk kita hidup di dunia ini. Punya harta pun tak wajibnya. Yang wajib mengamalkan Islam. Harta itu datang dan perginya itu, ya. Masalah keberkahan, masalah harta ini, masalah keberkahan, ya. Banyak pun harta tak berkah, untuk apa? Sedikit berkah, alhamdulillah, begitu, ya. Maka jangan fokus
Ya, oleh karena itu kalau seandainya kalau bisa kita pengandaian di dunia ini ya, jatuhlah kitab ini pandai ya dari langit sana, kitab di satu sisinya berjatuhan uang kalau ustaz lari jemput kitab itu. Kenapa? Itu yang penting. Ya, itulah kira-kira. Atau ada perlombaan misalnya, hadiahnya satu misalnya uang sekian juta, satu lagi kitab-kitab langka yang tidak akan dicetak lagi, ataupun dicetak dia mungkin puluhan tahun yang berikutnya, mungkin kita sudah meninggal, ya kan? Maka kalau secara pribadi kalau Ustaz ya, yang diburu adalah kitab tersebut. Adapun uang datang pergi, belum lagi harganya yang bisa-bisa nggak berharga kan, uang kan bisa begitu. Kalau koyak ya nyuci koyak dah habis dan lain sebagainya. Ya, menjaga rumah dan lain sebagainya, terlibat. Memperlakukan dengan baik, berakhlak baik dan tidak menyakitinya. Ini berbahaya. Wanita itu orang yang tidak mensyukuri nikmat. Karena oleh karena itu salah satu ya terlibat, kenapa wanita banyak menghuni neraka? Karena mereka orang-orang kufur. Kufur di sini adalah kufur nikmat. Ya. Jika seandainya suami itu berbuat kebaikan sepanjang hayat bersama istrinya, lalu ada satu keburukan yang dia lihat dari suaminya itu, maka dia mengatakan, aku belum pernah engkau melakukan kebaikan sedikit pun. Itu fakta talibat. Fakta. Coba kalian ingat perkataan Ustaz ini nanti setelah kalian meninggal, setelah kalian menikah, ya, mungkin akan keluar yang seperti ini dari wanita. Kemudian ingat lagi apa yang pernah disampaikan, kita belajar seperti ini. Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari. Jadi istri-istri para laki-laki yang saleh, yang mengerti akidah yang benar, dia itu sudah ada istrinya bidadari di surga. Kan orang-orang yang mentauhidkan Allah dari jamin masuk surga. Ya, secara umum ya, bukan secara individu. Kita bicara secara umum ini. Man qala la ilaha illallah khalisan min khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang yakni mengatakan la ilaha illallah dengan rasa ikhlas, maka dia masuk surga. Ya tentu yang mengetahui rukunnya ada 2, syaratnya ada 7. Ya, dia tidak melakukan kesyirikan, Allah akan yakni jamin, atau Allah akan yakni masukkan dia ke dalam surganya. Siapa di surga? Bidadari. Jadi seluruh orang-orang saleh di muka bumi ini, orang-orang yang paham agama, orang yang mengerti din, yang tidak mensekutukan Allah, tidak berbuat bid'ah, Allah dah ada istri-istrinya berupa bidadari akhirat. Maka kalau ada wanita istri dia di dunia disakiti, istri dia di dunia menyakiti suaminya, maka istri-istri mereka dari kalangan bidadari itu berkata, jangan menyakitinya, semoga Allah memusuhimu, yakni tidak merahmatimu, karena dia hanya tamu yang singgah padamu, yang hampir tidak lama lagi dia akan meninggalkanmu untuk datang kepada kami. Kalau begitu Ustaz, maksudnya kami ini hanya di dunia doang? Enggak. Maksudnya jika istri itu juga nanti baik, soleh, dia akan bersama suaminya nanti di surga yang sama. Ya, akan bersama. Dan dia adalah penghulunya para bidadari. Wanita adalah penghulunya para istrinya di dunia itu. Ya. Tapi seperti ini konsekuensinya. Kan enggak ada jaminan juga bahwasanya si istri juga ke surga, atau kebalikannya si suami juga ke surga. Enggak. Ingat Nabi Nuh alaihi salam. Istrinya kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lut pun begitu. Ya, Lut pun begitu. Oleh karena itu ya talibat, ini perlu diperhatikan supaya yakni itu tidak menjadi sebuah penyesalan ya. Ini nomor 5 ini, memperlakukan dengan baik, berakhlak baik dan tidak menyakiti suami, ngungkit-ngungkit, malah suaminya dimalahinya. Wanita sekarang seperti itu loh, enggak lupa mereka, jumlah mereka itu sangat banyak. Wanita laki-laki itu kalau memutuskan berpisah, dia bisa mendapatkan wanita yang lain. Tetapi kalau seorang wanita sudah berpisah dengan suaminya, mungkin akan kesusahan dia mendapatkan suami berikutnya yang sesuai standar. Asal menikah saja mungkin saja bisa. Ya, dan lain sebagainya. Perhatikan supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Hak-hak bersama antara suami istri insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya bismillah. Semoga bermanfaat. Itu tadi karena ringkas ya, poin-poinnya saja ini cara meringkas. Yang dihitam-hitamkan ini kalian ringkas. Demikian ya talibat. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.